Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertatap muka walaupun secara online terlebih dahulu. Tak lupa pula saya curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Khaliza Al-Jazira dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PGD 2 yang mana hal itu adalah syarat mengikuti kegiatan KKN. Di sini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala versi Al-Qur'an dan hadis. Ada 4 amalan-amalan teman-teman yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat di awal waktu. Mungkin ini terlihat sepele, tapi pahalanya Masya Allah sekali. Kenapa sih kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu? Tujuannya adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Selain itu, sebagai perantara untuk kita menenangkan pikiran dari berbagai kesibukan yang sedang kita hadapi. Hal demikian juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar atau keji. Dan ketahuilah, mengingat Allah untuk sholat itu lebih besar keutamaannya dan ibadah yang lain. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan mertua. Seperti yang kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah. Selain itu juga itu salah satu amalan yang tidak terputus apabila orang tua kita sudah meninggal. Selain itu, setelah kita menikah, kita juga hendaknya berbakti kepada mertua kita atau orang tua dari suami kita. Hal itu juga tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sudah berusia lanjut, maka sekali-kali janganlah berkata tidak kepada kedua orang tuamu.
dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yang ketiga, amalan yang ketiga adalah semangat dalam menjalani kebaikan-kebaikan, entah itu di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Karena senantiasa teman-teman, jika kita tengah menghadapi kesulitan, namun apabila kita berkehendak atau berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu yang lebih muda, entah itu orang yang lebih tua ataupun sepantaran, maka Allah itu akan mempermudah atau memberikan jalan keluar untuk kita di setiap masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat atau yang terakhir itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi selain mendekatkan diri dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, Allah juga menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang kotor ataupun perkataan-perkataan yang kasar. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu pagi, lebih tepatnya setelah sholat subuh, itu Allah akan memberkahi hari orang tersebut sepanjang hari. Jadi Allah itu akan mempermudah hambanya yang membaca Al-Quran di waktu pagi. Allah akan mempermudah jalan kita. Setiap langkah kita itu akan dipermudah, dan insya Allah itu senantiasa menuntun kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Jadi kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.